Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk para mahasiswa Setiami Kampus B yang mengikuti mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, kami ucapkan selalu salam sehat. Dan juga pada materi karya kali ini, pada pertemuan yang pertama kali, saya akan memberikan beberapa pengertian, beberapa kondisi yang harus kita lakukan bersama-sama dalam rangka mata kuliah selama 14 kali pertemuan. Pertama, bahwa nama saya Widodo Indriantoro, Sarjana Hukum, MM, tanggal lahir di Bandung 21 Desember 1961. Saat ini masih bekerja di Pemkot Bekasi. Dan saya diminta untuk memberikan materi kuliah adalah komunikasi dan advokasi kebijakan kepada para teman-teman mahasiswa. Para mahasiswa yang saya hormati, bahwa untuk mengetahui apa sih komunikasi dan advokasi kebijakan publik, bahwa tujuannya adalah agar para mahasiswa bisa diharapkan mampu memahami konsep-konsep tentang komunikasi, konsep-konsep tentang advokasi kebijakan yang meliputi komunikasi, proses, dan juga bentuk-bentuk teknik komunikasi yang dapat mendukung kegiatan advokasi kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan? Karena memang saat ini dan yang akan datang dituntut bahwa kita mempunyai pola pikir kewirausahaan, di mana kita mempunyai pemikiran yang bersifat maju ke depan dan juga bisa membawa keberhasilan daripada tujuan daripada bangsa Indonesia ini sendiri. Yang kedua, bahwa mahasiswa dapat juga mensosialisasikan apa yang dinamakan kebijakan dan juga bisa mengedukasi daripada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun rencana perkuliahan, yaitu selama 14 kali pertemuan, nanti kita bisa melalui Zoom, bisa melalui diskusi grup melalui WA, dan juga saya akan coba membuat juga pengantar-pengantar melalui rekaman-rekaman video, yaitu yang rencananya satu adalah latar belakang dan tujuan mata kuliah dari pengertian dasar materi kali ini, seperti yang kami telah sebutkan di atas. Terus yang kedua adalah proses komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Ketiga, peran komunikator. 4 adalah model komunikasi. 5 adalah bentuk-bentuk komunikasi. Keenam adalah teknik-teknik berkomunikasi. Yang ketujuh adalah pengertian proses dan model advokasi kebijakan, prinsip-prinsip advokasi kebijakan, unsur-unsur pokok advokasi, bentuk-bentuk advokasi kebijakan, dan bagaimana kita melakukan teknik daripada advokasi kebijakan tersebut. Dan nanti ada satu tugas yang sifatnya studi kasus yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan mahasiswa, dan kemudian kita juga melakukan sesuai dengan kurikulum daripada Setiami, melakukan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Sekarang kita bergerak, apa sih yang disebut dengan komunikasi tersebut? Secara umum, bahwa komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti komunis atau komuniko, yang berarti sama, yang berarti membuat sama suatu pengumuman. Komunikasi juga dapat terjadi jika ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Sebab itu komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami serta sama lainnya. Jadi artinya komunikasi di sini adalah bagaimana berinteraksi antara satu orang dengan dua orang, satu orang dengan sekelompok orang, satu orang dengan organisasi, dan sebagainya. Dan ada satu hal yang menjadikan prinsip itu adanya suatu pesan atau message yang harus disampaikan di dalam
komunikasi tersebut. Dan untuk pendalaman nanti akan kita ketemu pada materi-materi berikutnya. Adapun advokasi kebijakan tersebut adalah merupakan tindakan yang mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dituangkan di dalam suatu regulasi dan dalam bentuk dilakukan oleh pemerintah. Kenapa disebut kebijakan? Itu adalah suatu tindakan, katakanlah, yang dikeluarkan oleh seseorang, oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kalau kebijakan publik pasti itu dilakukan oleh pemerintah dan juga dalam bentuk aturan-aturan hukum positif yang ada. Sehingga secara sederhana, komunikasi dan advokasi kebijakan adalah merupakan suatu kebijakan yang bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain sebagainya, yang diambil oleh pimpinan dan kemudian harus dikomunikasikan oleh seluruh anggota organisasi atau seluruh rakyat atau seluruh masyarakat, sehingga dapat diterapkan suatu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut, baik itu organisasi yang bersifat profit maupun yang non-profit. Ya, bahwa dari pengertian ini dapat kita ketahui oleh teman-teman bahwa pentingnya komunikasi dan advokasi kebijakan, karena kebijakan itu diambil oleh suatu organisasi, baik yang itu profit dan non-profit, dalam bentuk aturan tertulis, dan ini harus dikomunikasikan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Bagaimana nanti mengkomunikasikannya, bagaimana teknik-teknik advokasinya, nanti akan saya coba untuk menyampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sehingga intinya bahwa hari ini sebagai pengantar, teman-teman mahasiswa bisa sudah mempunyai suatu pola pikir, suatu pemikiran apa sih itu komunikasi dan advokasi kebijakan. Dalam hal ini adalah kebijakan publik atau mungkin kebijakan swasta. Tapi yang lebih diarahkan adalah, karena ini mata kuliah juga dengan jurusan administrasi publik, lebih ditekankan kepada kebijakan yang bersifat kebijakan publik. Nah, apa itu kebijakan publik atau apa dan sebagainya akan kami sampaikan. Itu sementara dari kami sebagai pengantar perkuliahan hari ini. Minggu depan kita melalui Zoom meeting sehingga lebih bisa berinteraktif antara kami dengan para mahasiswa dan bisa lebih memperdalam materi-materi apa itu komunikasi dan advokasi kebijakan. Adapun untuk penugasan maupun hal dan sebagainya akan berlaku. Dan juga materi perkuliahan akan saya upload di SSO Setiami, untuk itu kepada para mahasiswa untuk menguploadnya atau untuk itu sebagai bukti mengunggah sebagai bukti pertemuan pada minggu pertama kali ini dan sebagai bukti bahwa kehadiran dari tingkat mahasiswa itu jangan lupa dilakukan sehingga daftar hadir itu tetap bisa terpenuhi dan teman-teman mahasiswa bisa mengikuti UTS maupun UAS. Sehingga jangan lupa mengupload daripada materi minggu pertama ini pada jam yang telah ditentukan. Kita pertemuan pada jam 5 sampai setengah 8 dilakukan. Dan di situ terakhir saya mencoba untuk memberikan suatu pandangan menurut saudara. Nanti saudara bisa menjawabnya melalui forum diskusi di SSO tersebut. Ya, apa sih yang dimaksudkan dengan pentingnya kita mengkomunikasikan daripada kebijakan publik tersebut? Untuk apa dan mengapa? Itu coba bisa teman-teman mencari dari apa yang kami sampaikan dan maupun dari materi tersebut secara singkat, nggak usah panjang, mungkin di satu kalimat atau dua kalimat, sehingga teman-teman bisa. Demikian kami aturkan terima kasih. Selamat mengikuti perkuliahan secara online dan juga melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.